Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pagi hari ini, Ibu minta semuanya on kamera terlebih dahulu. Nah, makasih. Ayo, sebelum kita mulai pembelajaran sekarang, kita doa sama-sama terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini, agar kita bisa memahami pelajaran dan bermanfaat bagi kita semua, kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih buat siapa? Begitu. Terima kasih Mbak Belgis. Selanjutnya di sini mau cek kehadiran terlebih dahulu. Silahkan buat ketua kelas cek anggotanya sudah lengkap atau belum. Baik, Bu. Saudara Sofi hadir. Hadiroh. Saudari Erwin hadir. Hadiroh. Hadir semua, Bu. Oke, berarti di sini masuk semua ya. Terima kasih lagi buat kelas Mbak Belgis. Nah, hari ini kita masih belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kita membahas tentang intisari Al-Quran. Di sini siapa yang bertugas buat presentasi materi ini? Saudari Erwin, Bu. Oke, mohon dipersiapkan dulu ya, karena sebelumnya di sini Bu mau bertanya buat teman-teman semua, karena kita sudah mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Dan sekarang kita belajar tentang intisari Al-Quran. Menurut teman-teman atau menurut kalian, apa sih hubungan dari kita mempelajari dua bab tersebut? Ada yang tahu di sini? Kurang tahu, Bu. Baik. Jadinya kita mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah dengan kita mempelajari intisari Al-Quran itu tak lain karena Al-Quran itu termasuk dari kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan untuk kita semua, khususnya umat Islam. Dan Al-Quran ini adalah kitab terakhir yang Allah turunkan dan harus kita imani dan yakini bersama. Di sini Ibu mau tanya buat semuanya, karena sebelumnya Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Di sini siapa yang tahu apa saja kitab-kitab yang sudah Allah turunkan itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Silakan dijawab Mbak siapa? Mbak Erwin. Oke, silakan dijawab Mbak Erwin. Ya, kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada 4. Yang pertama, kitab Injil. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Taurat. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran. Oke, terima kasih jawabannya buat Mbak Erwin. Jawabannya tepat sekali. Selanjutnya, di sini mau tanya, kepada siapa saja 4 kitab itu diturunkan? Mbak Belgis atau Mbak Sofi mungkin mau jawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Belgis. Kitab Injil diturunkan oleh Nabi Isa. Kitab
Taurat diturunkan oleh Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan oleh Nabi Daud, yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan oleh Nabi Muhammad. Iya, benar sekali. Jawaban kalian itu sudah tepat semuanya. Dan kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana isi dari Al-Quran ini tak lain untuk menghapus syariat-syariat yang sudah ada pada kitab-kitab terdahulu, lalu disempurnakan lagi dalam Al-Quran dengan syariat-syariat yang sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini ialah untuk mendalami lagi apa itu makna iman kepada kitab-kitab Allah. Khususnya diharapkan siswa semua bisa memahami apa itu intisari dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah termasuk atau bagian dari kitab-kitab Allah. Mungkin itu saja pengantar awal dari Ibu. Untuk selanjutnya, untuk yang bertugas presentasi hari ini, silahkan dimulai terlebih dahulu. Sudah selesai presentasinya? Sudah, Bu. Apa dari presentasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, apakah sudah paham semua? Atau ada yang masih mau ditanyakan terlebih dahulu kepada Ibu? Atau sudah paham semua di sini? Sudah, Bu. Baik. Terima kasih kalau sudah udah paham semua. Kalau misalkan tidak ada yang mau bertanya, di sini Ibu yang mau bertanya kepada kalian. Di sini Ibu mau mereview pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dijelaskan kemarin dengan materi pada hari ini. Apa sudah siap semua? Siap, Bu Guru. Di sini Ibu mau bertanya secara acak dengan menyebutkan nama kalian terlebih dahulu. Baik, kita mulai dari ketua kelas dulu ya, Pak Belgis. Iya, Bu. Ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya atau materi pertemuan minggu kemarin. Jadi, yang kita tahu bahwa Allah telah menurunkan 4 kitab kepada 4 nabi yang berbeda. Namun, walaupun berbeda, isi dari 4 kitab itu sama. Nah, Ibu tanya, apakah isi dari 4 kitab yang sama tersebut? Silakan dijawab, Mbak Belgis. 4 kitab itu sama-sama mengajarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali. Makasih Mbak Belgis. Iya, Untuk sama-sama. selanjutnya, untuk Mbak Sofi. Mbak Sofi siap? Siap, Bu. Ya, di sini Ibu tanya mengenai materi hari ini. Mbak Sofi, silakan sebutkan beberapa keistimewaan dari Al-Quran. Silakan dijawab, Mbak. Keistimewaan Al-Quran yang pertama adalah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan cara masing-masing dalam menyembah Allah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan yang kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Sudah, Bu. Sudah. Baik, Mbak Sofi, jawabannya sudah tepat sekali dan lengkap. Terima kasih.
Untuk Sama-sama, yang Bu. terakhir di sini Bu mau tanya untuk Mbak Erwin ya, yang terakhir ya. Ya, Bu. Ini Bu mau bacakan ayat. Silahkan disimak baik-baik yang Mbak Erwin ya. Surah Al-A'la pada ayat 18 dan 19. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, dua ayat, apa maksud dari dua ayat itu? Dan juga jelaskan secara ringkas dari dua ayat tersebut maksudnya. Iya, maksud dari dua ayat tersebut adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa menerima suhuf. Suhuf sendiri adalah wahyu Allah yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah. Betul sekali. Dan untuk yang pertanyaan terakhir, silakan siapa yang bisa langsung dijawab ya. Karena ini pertanyaan rebutan dan untuk tambahan nilai kalian. Pertanyaannya, sebutkan isi dari Al-Quran. Saya, Bu. Ketua kelas ya. Silakan dijawab, Mbak. Isi dari Al-Quran itu ada akidah, membahas tentang akidah, Ya. ibadah, akhlak, muamalah, kisah, dan semangat dalam menjalankan semangat dalam mengembangkan ilmu. Iya, benar. Mbak Belgis lihat buku ya? Ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada usaha untuk mau menjawab. Terima kasih untuk semuanya mau menjawab dengan baik pertanyaan Ibu pagi hari ini. Jadi di sini Ibu tekankan lagi bahwa kita sebagai umat Islam harus mengimani dan meyakini isi dari Al-Quran. Jika tidak, maka kita termasuk dari golongan orang-orang yang ingkar. Buruknya kita menjadi golongan orang-orang yang kafir. Nah, untuk membentuk iman atau meyakini dari isi Al-Quran itu sendiri bisa dilakukan dengan pengamalan terhadap Al-Quran yang dilakukan dengan mengaji, mempelajari tajwidnya, artinya, dan juga tafsirnya atau makna dari Al-Quran itu sendiri. Lalu dipahami dan dikerjakan dengan perbuatan sehari-hari atau diamalkan. Bisa dipahami buat semuanya? Bisa, Bu. Mungkin sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu minta masing-masing siswa untuk membuat video yang berkaitan dengan pengimplementasian atau pengamalan terhadap beriman kepada kitab-kitab Allah. Lalu, saudara-saudara atau mbak-mbak semuanya, saya minta untuk menjelaskan apa itu pengamalan dari kitab-kitab beriman kepada kitab-kitab Allah dan dibuktikan dengan kegiatan sehari-hari yang ada di sekitar kita. Lalu diupload ke YouTube dan linknya ditaruh di grup kelas secara urut berdasarkan absen. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Mungkin cukup ya pembelajaran pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan membaca hamdalah bersama dan kafaratul majelis. Silahkan dipimpin Mbak Belgis. Baik. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, semoga pelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma
bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semuanya sudah belajar baik dengan hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.